Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Nur Afdalifah, NIM 24411000004. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang IPv4, Desain Manajemen Jaringan. Dosen pembimbing Ibu Sofia Hardi, Eskom MT. Sebelum masuk ke IPv4, di sini saya akan menjelaskan apa itu IP atau Internet Protocol terlebih dahulu. Internet Protocol adalah protokol lapisan jaringan atau Network Layer dalam OSI Reference Model atau protokol lapisan Internet Work Layer dalam DARPA Reference Model yang digunakan oleh protokol TCP atau IP untuk melakukan pengalamatan atau routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP atau IP. Versi IP yang banyak digunakan adalah IP versi 4 atau IPv4 yang didefinisikan pada RFC 791 dan dipublikasikan pada tahun 1981, tetapi akan digantikan oleh IP versi 6 pada beberapa waktu yang akan datang. Selanjutnya di sini ada IP address. IP address adalah daratan angka biner berukuran 32 bit atau 128 bit yang digunakan sebagai alamat suatu perangkat dalam jaringan komputer. Jika dalam kehidupan nyata, IP address bisa diibaratkan sebagai alamat rumah yang dibutuhkan saat mengirim surat atau barang. Saat ini terdapat dua jenis IP address, yakni IP address versi 4 atau IPv4 dan IP address versi 6 atau IPv6. Dan yang akan kita bahas di sini adalah IPv4. Nah, apa sih IPv4 itu? IP versi 4 atau IPv4 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP atau IP dengan protokol IP versi 4. Panjang totalnya adalah 32 bit dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 4 miliar host komputer. Selanjutnya, representasi alamat. Alamat IPv4 dapat direpresentasikan dalam notasi apapun yang menyatakan nilai integer 32 bit. Mereka paling sering ditulis dalam notasi titik desimal yang terdiri dari 4 oktet dari alamat yang dinyatakan secara individual dalam angka desimal dan dipisahkan oleh titik. Misalnya, alamat IP titik-titik 192.0.2.235 mewakili angka desimal 32 bit 322.122.6219 yang dalam format heksadesimal adalah 0xC00002EB. Ini juga dapat dinyatakan dalam format hex bertitik sebagai 0x0.0x00.0x02.0xEB atau dengan nilai beta oktal sebagai 0300.0000.0002.0353. Notasi CIDR menggabungkan alamat dengan awalan perutian dalam format ringkas, di mana alamat diikuti oleh karakter garis miring dan jumlah 1 bit berturut-turut dalam awalan perutian atau subnet mask. Representasi alamat lain yang umum digunakan ketika jaringan kelas full dipraktikkan. Misalnya, alamat loopback 127.0.0.1 umumnya ditulis sebagai 127.1.
mengingat bahwa itu milik jaringan kelas A dengan 8 bit untuk topeng jaringan dan 24 bit untuk nomor host. Ketika kurang dari 4 angka ditentukan dalam alamat dalam notasi bertitik. Nilai terakhir diperlakukan sebagai bilangan bulat sebanyak bita yang diperlukan untuk mengisi alamat menjadi 4 oktet. Dengan demikian, alamat 127.0.65530 setara dengan 127.0.255.250. Selanjutnya, jenis-jenis alamat. Di sini jenis-jenis alamat IPv4 itu ada 3. Yang pertama, alamat unicast. Alamat unicast merupakan alamat IPv4 yang ditentukan untuk sebuah antarmuka jaringan yang dihubungkan ke sebuah internet network IP. Alamat unicast digunakan dalam komunikasi point-to-point atau one-to-one jika ada sebuah internet yang tidak terkoneksi ke internet. Semua alamat IP dalam ruangan kelas alamat unicast dapat digunakan. Jika koneksi dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan teknik routing atau secara tidak langsung dengan menggunakan proxy server, maka ada 2 jenis alamat yang dapat digunakan di dalam internet, yaitu public address atau alamat publik dan private address atau bisa disebut alamat pribadi. Alamat yang kedua di sini ada alamat broadcast. Merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh setiap node IP dalam segmen jaringan yang sama. Alamat broadcast digunakan dalam komunikasi one to everyone. Berbeda dengan alamat IP unicast atau alamat IP multicast. Alamat IP broadcast hanya dapat digunakan sebagai alamat tujuan saja, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alamat sumber. Ada 4 buah jenis alamat IP broadcast, yakni network broadcast, subnet broadcast, all subnet directed broadcast, dan limit broadcast. Untuk setiap jenis alamat broadcast tersebut, paket IP broadcast akan dialamatkan kepada lapisan antarmuka jaringan dengan menggunakan alamat broadcast yang dimiliki oleh teknologi antarmuka jaringan yang digunakan. Sebagai contoh, untuk jaringan Ethernet dan token ring, semua paket broadcast IP akan dikirimkan ke alamat broadcast Ethernet dan token ring. Alamat yang terakhir yaitu ada alamat multicast, merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh satu atau beberapa node dalam segmen jaringan yang sama atau berbeda. Alamat multicast digunakan dalam komunikasi one-to-many. Alamat IP multicast atau multicast IP address adalah alamat yang digunakan untuk menyampaikan satu paket kepada banyak penerima dalam sebuah intranet yang memiliki alamat multicast IPv4. Sebuah paket yang ditujukan ke sebuah alamat multicast akan diteruskan oleh router ke subjaringan di mana terdapat host-host yang sedang berada dalam kondisi listening terhadap lalu lintas jaringan yang dikirimkan ke alamat multicast tersebut. Dengan cara ini, alamat multicast pun menjadi cara yang efisien untuk mengirimkan paket data dari satu sumber ke beberapa tujuan untuk beberapa jenis komunikasi. Alamat multicast didefinisikan dalam RFC 1112. Selanjutnya, kelas-kelas alamat. Alamat IP versi 4 dibagi ke dalam beberapa kelas. Sebenarnya yang menjadi pembeda kelas IP versi 4 adalah pola biner yang terdapat dalam oktet pertama, tapi untuk lebih mudah mengingatnya akan lebih cepat diingat dengan menggunakan representasi desimal. Alasan klasifikasi ini antara lain memudahkan sistem pengelolaan dan pengaturan alamat-alamat, memanfaatkan jumlah alamat yang ada secara optimum, tidak ada alamat yang terlewat,
memudahkan pengorganisasian jaringan di seluruh dunia dengan membedakan jaringan tersebut termasuk kategori besar, menengah, atau kecil. Membedakan antara alamat untuk jaringan dan alamat untuk host atau router. Kelas A, bit pertama IP address kelas A adalah 0 dengan panjang net ID 8 bit dan panjang host ID 24 bit. IP address kelas A mempunyai range dari 0 sampai 127. Jadi, pada kelas A terdapat 128 network dengan tiap network dapat menampung sekitar 16 juta host. IP address kelas A diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. Selanjutnya kelas B. 2 bit pertama IP address kelas B selalu di-set 10 sehingga bit pertama selalu bernilai antara 128 sampai 191. Network ID adalah 16 bit pertama dan 16 bit sisanya adalah host ID. IP address kelas B ini mempunyai range IP dari 128.0 XXX sampai 191.255.xxx. Jadi berjumlah 255 network dengan jumlah host tiap network 255 x 255 host atau sekitar 65.000 host. Selanjutnya kelas C. 3 bit pertama IP address kelas C selalu di-set 110. Network ID terdiri dari 24 bit dan host ID 8 bit sisanya sehingga dapat terbentuk sekitar 2 juta network dengan masing-masing network memiliki 256 host. IP address kelas C mulanya digunakan untuk jaringan berukuran kecil seperti LAN. Selanjutnya kelas D. IP address kelas D digunakan untuk keperluan multicasting. 4 bit pertama IP address kelas D selalu di-set 1110 sehingga bit pertamanya berkisar antara 224 sampai 247. Sedangkan bit-bit berikutnya diatur sesuai keperluan multicast group yang menggunakan IP address ini. Dalam multicasting tidak dikenal istilah network ID dan host ID. Terakhir kelas E, IP address kelas E tidak diperuntukkan untuk keperluan umum. 4 bit pertama IP address kelas ini di-set 1111 sehingga bit pertama berkisar antara 248 sampai dengan 255. Address khusus. Selain address yang dipergunakan untuk mengenal host, ada beberapa jenis address yang digunakan untuk keperluan khusus dan tidak boleh digunakan untuk pengenal host. Address tersebut adalah A. Network address X 167.205.0.0. Yang B. Broadcast address X 167.205.255.255. Selanjutnya di sini ada IP subnetting. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Setiap subnet deskripsi non-fisik atau ID untuk jaringan subfisik biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router dalam jaringan multi. Contohnya kelas A subnet, kelas B subnet, dan kelas C subnet. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan IPv4. Apa aja sih kelebihan? Yang pertama, 1. Tidak mensyaratkan ukuran paket pada link layer dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 576 bit. Yang kedua, pengelolaan rute informasi yang tidak memerlukan seluruh 32 bit tersebut, melainkan cukup hanya bagian jaringannya saja, sehingga besar informasi rute yang disimpan di router menjadi kecil.
Setelah address jaringan diperoleh, maka organisasi tersebut dapat secara bebas memberikan address bagian host pada masing-masing hostnya. Selanjutnya, kekurangan IPv4. Yang pertama, panjang alamat 32 bit. Yang kedua, dikonfigurasi secara manual atau DHCP IPv4. Yang ketiga, dukungan terhadap IPsec opsional. Yang keempat, fragmentasi dilakukan oleh pengirim dan pada router menurunkan kinerja router. Yang kelima, IPv4 yang hanya memiliki panjang 32 bit atau jumlah total alamat yang dapat dicapainya mencapai 4,299.967,296 alamat. IPv4 meskipun total alamatnya mencapai 4 miliar, pada kenyataannya tidak sampai 4 miliar alamat karena ada beberapa limitasi sehingga implementasinya saat ini hanya mencapai beberapa ratus juta saja. Baik, itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.